Pada kesempatan bahagia ini kita akan bahas suatu kajian yang sangat penting bagi kita semua, yaitu kiat-kiat bagaimana untuk meraih husnul khatimah. Tentunya kita tahu bahwasanya husnul khatimah adalah impian setiap orang beriman, ya. Yang husnul khatimah kata sebagian orang, dia merupakan kesimpulan dari kegiatan kita, aktivitas kita selama di dunia ini berpuluh-puluh tahun. Dan Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan tergantung dari penutupnya. Ini menunjukkan bahwasanya kesimpulan kegiatan kita selama ini yang kita lakukan, baik kebaikan maupun keburukan, disimpulkan dengan amalan kita yang terakhir. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan tergantung penutupnya. Oleh karenanya, memikirkan husnul khatimah adalah kesibukan orang-orang yang soleh, ya. Semua orang-orang soleh memikirkan hal ini. Mereka khawatir dengan kesudahan mereka, karena tidak ada yang tahu tentang takdir mereka. Tidak seorang pun dari kita tahu bagaimana yang tercatat di Lauhil Mahfuz tentang kesudahan kita. Karenanya, lihatlah bagaimana orang-orang soleh mereka, ya, gelisah tentang hal ini. Di antara tanda-tanda orang yang husnul khatimah, yaitu meninggal dalam kondisi birashhil jabin, yaitu dahinya penuh dengan keringat, ya. Itu banyak keringat yang tercucurkan di dahinya, dan itu di antara tanda-tanda, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mautul mu'min bi araqil jabin. Sungguhnya seorang mukmin meninggal dunia dengan banyaknya keringat di dahinya. Kemudian di antaranya meninggal di malam Jumat atau di siang hari Jumat, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabr. Tidaklah seorang muslim meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat kecuali Allah akan menjaganya dari pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, atau dia bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Itu Allah menjaga dia dari fitnah kubur. Kemudian di antaranya meninggal di medan pertempuran, ya. Atau meninggal tatkala sedang berjalan menuju medan pertempuran jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara juga meninggal karena penyakit taun, wabah, ya. Dan para ulama sebagian mengkiaskan dengan wabah-wabah yang lain seperti sekarang wabah corona. Kalau ada orang meninggal, dan kita tahu ada sebagian orang-orang saleh, orang-orang pejuang yang sering membantu kaum muslimin meninggal karena penyakit corona. Semoga mereka mendapatkan husnul khatimah. Ya, kemudian juga di antaranya meninggal, ya, seperti sebab-sebab yang dianggap seperti pahala mati syahid. Rasulullah SAW pernah berkata kepada para sahabat, mata udduna syahida fikum, menurut kalian siapa orang mati syahid? Kata mereka, man qutila fi sabilillah fa huwa syahid, yaitu yang meninggal dalam medan pertempuran adalah mati syahid. Kata Nabi, inna syuhada ummati idzan laqalil. Kalau gitu yang mati syahid, para syuhada hanya sedikit. Kalau gitu siapa mereka orang yang dinilai mati syahid? Kata Nabi, man qutila fi sabilillah fa huwa syahid. Meninggal dalam medan pertempuran mati syahid. Ya, man mata fi sabilillah fa huwa syahid. Barang siapa yang meninggal dalam perjalanan menuju perang atau pulang dari perjalanan perang, maka dia mati syahid. Man mata fi taun fa huwa syahid. Meninggal karena penyakit taun atau wabah, maka juga mati syahid. Man mata fil batan fa huwa syahid. Barang siapa yang meninggal karena penyakit dalam perutnya, maka dia mati syahid. Wal gharik syahid. Kemudian orang yang tenggelam juga mati syahid. Kemudian juga dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan asyuhada khamsah. Ya, orang mati syahid ada 5. Di antaranya wasahibul hadam. Sahibul hadam itu orang kejatuhan. Ya, seperti kejatuhan bangunan atau kejatuhan batu, meninggal dunia. Ini di antara tanda-tanda mati syahid dan husnul khatimah. Tentunya orang tersebutlah orang-orang yang bertakwa, seperti orang terbakar juga mati syahid. Ya, tapi kalau orang tersebut tidak bertakwa kemudian dalam kondisi mati dalam kondisi terbakar, maka itu bisa jadi hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga misalnya seorang wanita yang meninggal dalam kondisi melahirkan, maka dia juga dianggap mati syahid. Taib, ini di antara beberapa hal. Kemudian di antaranya yang terakhir adalah seorang kemudian meninggal dalam kondisi dipuji oleh orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman muji dia, ya. Yang jadi patokan adalah pujian orang beriman. Dalam satu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Marru bi janazatin fa athnau 'alaiha khairan." Para sahabat, ya, kemudian atau tatkala para sahabat sedang melewati jenazah, kemudian mereka memuji jenazah tersebut. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, wajabat, wajib. Thumma marru bi ukhra fa asnau 'alaiha syarran. Kemudian ada jenazah yang lain, mereka lewat jenazah lain, maka mereka menjelek-jelekkan jenazah tersebut.
Kata Nabi, wajabat wajib. Faqala Umar bin Khattab. Umar berkata, ya Rasulullah, ma wajabat? Apa yang wajib? Nabi berkata, hadza athnaitum alaihi khairan. Yang satu ini kalian puji-puji dia kebaikan, wajabat lahul jannah, maka wajib bagi dia masuk surga. Wa hadza athnaitum alaihi syarran. Yang satu kalian jelek-jelekan dia, fa wajabat lahun nar, maka wajib dia masuk neraka. Antum syuhada'ullahi fil ard. Kalian adalah para saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Oleh karenanya kalau ada seorang meninggal dunia, kemudian orang beriman yang memujinya, mengakui kebaikannya, ya, maka mudah-mudahan itu pertanda bahwasanya dia masuk surga.